Buat kalian yang mencari kerja tapi sering ditolak karena wawancara kalian mungkin tidak meyakinkan dan membuat HRD tidak memilih kalian sebagai kandidat untuk bekerja di perusahaannya, teman-teman. Nah, mungkin di video ini bisa menjadi referensi dan menambah ilmu teman-teman untuk kalian yang ingin lolos wawancara kerja. Langsung aja teman-teman kita ke videonya, guys. Jangan lupa teman-teman subscribe dulu dan like videonya, guys. Lanjut ke videonya, guys. Suka atau nggak suka, kita semua pasti pernah kan ngalamin yang namanya momen ini. Momen yang pertaruhannya tinggi dan seringkali bikin kita cemas. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara buat ngubah rasa cemas itu jadi percaya diri? Coba bayangin, Anda lagi duduk di kursi panas itu, terus blank, otak rasanya kosong pasti tanya. Pernah ngalamin? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu ketakutan yang wajar banget, dan hari ini kita akan bongkar cara ngatasinnya. Buang jauh-jauh deh pikiran buat ngafalin jawaban kayak robot. Nggak akan berhasil. Kunci buat naklukin wawancara itu sebenarnya simpel. Jangan anggap ini ujian. Anggap aja ini percakapan. Tapi percakapan yang strategis, yang bisa Anda kendalikan dengan kerangka yang tepat. Dan ini dia, toolkit kita buat jadi jagoan wawancara. Kita bakal bedah semuanya jadi 6 bagian utama ini. Mulai dari mencahin kodenya, ngomongin diri sendiri, alasan kenapa Anda tertarik, ngebuktiin kemampuan, jawab pertanyaan sulit, dan yang paling penting, kapan giliran Anda yang nanya. Kalau Anda paham semua ini, pertanyaan model apapun bakal bisa Anda hadapi. Oke, kita mulai ya. Kunci pertama adalah sadar kalau setiap pertanyaan itu punya maksud di baliknya. Ini bukan sekedar tanya jawab biasa. Pewawancara itu lagi nyari petunjuk tentang siapa Anda sebenarnya. Nah, tugas kita, ya ngebaca petunjuk itu. Kita masuk kategori pertama, semua tentang diri Anda. Ini tuh bukan cuma soal ngebacain CV lo ya, pewawancara itu pengen dengar cerita Anda. Cerita profesional yang ngejelasin siapa Anda, perjalanan Anda gimana, dan kenapa Anda ada di situ hari itu. Nah, ini dia, pertanyaan pembuka yang paling klasik dan paling bikin deg-degan. Coba ceritakan tentang diri kamu. Duh, rasanya luas banget kan pertanyaannya. Tapi tenang, ada formula yang simple banget tapi ampuh buat jawab ini. Ini dia rumusnya. Kini, dulu, dan nanti. Gampang kan? Mulai dari kini, Anda itu siapa sih secara profesional saat ini? Terus sambungin ke dulu. Pengalaman kunci apa yang relevan dari masa lalu Anda? Terakhir, tatap ke nanti. Gimana semua itu nyambung dan bikin Anda jadi orang yang pas banget buat peran ini? Simple, kuat, dan langsung ke intinya. Nih, kita lihat contohnya. Dia mulai dari kini, saya Aninda, seorang social media spesialis. Terus dia nyambung ke dulu dengan nyebutin pengalamannya, dan ditutup dengan visi ke masa depan. Siap untuk mencari tantangan baru di industri kecantikan. Kelihatan kan alurnya enak banget, nyambungin siapa dia sekarang dengan tujuan dia ke depan. Terus, soal pertanyaan kelebihan dan kekurangan, gini aja ingatnya, buat kelebihan kasih bukti, jangan cuma ngomong. Nah, buat kekurangan, kuncinya itu diplomatis. Jujur aja akui ada yang perlu diperbaiki, tapi yang paling penting tunjukin solusinya. Kasih tahu langkah apa yang lagi Anda lakuin buat jadi lebih baik. Ini nunjukin kalau Anda sadar diri dan proaktif. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, mengapa tertarik pada kami. Nah, disinilah momen pembuktian. Anda harus bisa nunjukin kalau Anda nggak asal-asalan ngelamar kemana-mana. Tunjukin kalau Anda udah riset dan emang beneran naksir sama perusahaan ini. Jawaban yang mantap itu ada resepnya. Pertama, sambungin minat Anda dengan nilai atau visi perusahaan. Kedua, pamerin hasil riset Anda. Sebutin aja proyek terbaru mereka, misalnya. Terus, jelasin kenapa posisi ini yang bikin Anda tertarik, bukan cuma sekedar yang penting kerja. Dan please, jangan pernah kasih jawaban generik kayak, saya butuh pekerjaan. Contoh ini keren banget. Kandidat ini nyambungin hal yang personal, kayak suka lingkungan kerja yang cepat dan senang bidang edukasi, langsung ke identitas perusahaannya, yaitu startup edutech. Ini nunjukin kalau ketertarikannya itu tulus, bukan basa-basi doang. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke babak show don't tell. Buktikan, jangan cuma ngomong. Di sini pewawancara mau dengar bukti nyata. Mereka mau dengar cerita tentang hasil kerja Anda di masa lalu. Dan senjata paling ampuh buat ini adalah metode STAR. Gampang banget diingat, situation, task, action, result. Ini kerangka buat nyusun cerita pencapaian Anda. Jadi jelasin dulu situasinya gimana. Terus tugas Anda apa? Aksi spesifik yang Anda lakuin gimana? Dan yang paling penting, hasilnya apa? Harus terukur ya. Yuk, kita bedah contoh ini bareng-bareng. Situasi, timnya lagi susah dapat konsumen. Task, sebagai lead, tugas dia adalah mimpin riset. Action, mereka bikin 3 campaign baru. Dan resultnya? Boom! Kenaikan pembelian 120% cuma dalam 2 minggu.
Keren kan? Ceritanya jadi kuat, spesifik, dan pastinya nempel di kepala pewawancara. Oke, sekarang kita masuk ke zona yang bikin banyak orang keringet dingin. Menjawab pertanyaan sulit. Ya, pertanyaan soal gaji, kenapa resign, atau cerita kegagalan. Kuncinya di sini ada 3. Diplomasi, jujur, dan jago muter hal negatif jadi positif. Coba lihat bedanya jawaban soal gaji ini. Jawaban yang lemah, terserah Bapak Ibu aja, itu sama aja nyerahin semua kendali. Tapi jawaban yang kuat, berdasarkan riset, ekspektasi saya di kisaran sekian sampai sekian. Nah, ini nunjukin kalau Anda tahu nilai Anda, udah riset dan pede. Ingat ya, selalu kasih rentang yang masuk akal. Terus, gimana kalau ditanya kenapa resign? Aturannya simpel aja, stay positif. Jangan sekali-kali ngejelekin kantor atau bos lama. Titik. Fokus aja ke masa depan. Bilang aja Anda lagi nyari tantangan baru atau kesempatan berkembang yang nggak bisa Anda dapatin di tempat lama. Nah, buat pertanyaan soal kesalahan, contoh ini nunjukin formula yang pas banget. Pertama, akui kesalahannya. Kedua, tunjukin tanggung jawab. Dan yang paling penting, jelasin apa pelajarannya dan gimana Anda memperbaikinya. Contohnya, kami akhirnya memperketat prosedur. Ini langsung ngubah cerita kegagalan jadi cerita soal pertumbuhan. Akhirnya kita sampai di ujung wawancara. Bagian terakhir, giliran Anda bertanya. Jangan salah, ini bukan cuma basa-basi penutup loh. Justru ini kesempatan emas buat nunjukin kalau Anda cerdas, penasaran, dan benar-benar tertarik. Jadi pas pewawancara nanya, ada yang mau ditanyakan? Nah, itu dia sinyalnya. Wawancara belum selesai. Malah, disinilah permainannya bakal berbalik. Betul sekali, ini adalah giliran Anda buat mewawancarai mereka. Dengan ngajuin pertanyaan yang berbobot, Anda nunjukin kalau Anda itu kandidat serius yang juga lagi menilai mereka, sama seperti mereka menilai Anda. Hindari pertanyaan yang jawabannya bisa di Google ya. Coba tanya hal-hal strategis kayak gini. Tanya soal ekspektasi, cara ngukur sukses, atau tantangan terbesar. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nunjukin kalau Anda udah mikir kayak karyawan di sana. Fokus ke kinerja, dan gimana caranya bisa kasih dampak positif. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir. Ingat, wawancara itu bukan cuma soal gimana caranya dapat kerjaan, tapi soal nemuin kerjaan yang tepat buat Anda. Nah, setelah Anda jago mainin strateginya, pertanyaan apa nih yang bakal Anda ajuin buat mastiin kalau perusahaan ini emang pantas dapetin talenta Anda?